Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan hidayahnya lah sehingga kami sempat melaksanakan kegiatan presentasi ini. Baik, selanjutnya saya akan memperkenalkan nama anggota dari kelompok kami. Yang pertama, Afiatul Nahda, yang kedua, Arindra Putri Ristalia, yang ketiga, Akmal Bahri, yang keempat, Adam Syam, dan saya sendiri, Baso Arya Fatahillah. Baik, selanjutnya saya persilakan kepada teman saya untuk memaparkan materi ini. Baiklah, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Pengertian naturalis. Naturalisme memiliki beberapa pengertian. Jika dilihat dari bahasa, natural berarti alami dan isme yang berarti paham. Sehingga naturalisme bisa disebut dengan paham alami, yakni setiap individu terlahir memiliki kecenderungan atau pembawaan yang baik dan tidak ada yang memiliki pembawaan buruk. Sedangkan jika dilihat dari pendapat para ahli, pengertian naturalisme sendiri juga berbeda-beda, yakni menurut J.J. Rousseau, ia berpendapat bahwa dalam bukunya Emile, jika semua adalah baik ketika datang dari Sang Pencipta, namun akan menjadi buruk di tangan manusia. Yang kedua, menurut Schopenhauer, ia berpendapat jika semua anak terlahir dengan pembawaan baik, tidak ada seorang pun yang terlahir dengan pembawaan yang buruk. Konsep dasar naturalisme. Aliran pendidikan naturalisme lahir sebagai reaksi pada aliran filsafat pendidikan Aristotelia Thomistik di abad ke-17 yang kemudian mengalami perkembangan di abad ke-18. Naturalisme kemudian berkembang pesat dalam bidang sains dan ia berpendapat jika learned heavily on the knowledge reported by machines, filsafat pendidikan didukung dengan tiga aliran besar, yakni empirisme, realisme, dan juga rasionalisme. Semua penganut naturalisme adalah penganut realisme, namun tidak seluruh penganut realisme adalah penganut naturalisme, sehingga banyak pemikiran realisme yang sejalan dengan naturalisme, seperti nilai estetis dan etis yang didapat dari alam, sebab alam sudah menyediakan kedua hal tersebut. Dalam pendidikan dan juga pengajaran, Comenius memakai beberapa hukum alam untuk contoh yang selalu tertib dan teratur. Hukum alam tersebut memiliki tiga ciri, yaitu semuanya berkembang dari alam, perkembangan alam serba teratur, tidak melompat-lompat namun terjadi secara bertahap, alam berkembang tidak terburu-buru namun menunggu waktu yang tepat sambil melakukan persiapan. Karakteristik kecerdasan naturalis. Yang pertama, orientasi pada atribut, yaitu kemampuan untuk menemukan ciri yang umum di antara banyak hal. Yang kedua, kategorisasi, yaitu kemampuan untuk mengidentifikasi atau memberi kategori melalui atribut atau karakteristik tertentu. Yang ketiga, penalaran hierarkis adalah kemampuan untuk mengurutkan berbagai item berdasarkan makna atau hubungan. Yang keempat, memori skematik, yaitu kemampuan untuk menginternalisasi dan mengingat informasi berdasarkan atribut dan tingkatan klasifikasi. Yang kelima, orientasi alami adalah kemampuan mengidentifikasi organisme hidup dan lingkungannya yang dapat menumbuhkan perspektif yang unik dan kemampuan berempati. Profesi kecerdasan naturalis ada beberapa, yaitu yang pertama peneliti alam, ahli biologi, dokter hewan, aktivis lingkungan, pakar ekologi, dan petani. Nah, contoh orang yang punya kecerdasan naturalis ada dua, yaitu Charles Darwin dan Jane Goodall. Baik, selanjutnya yaitu penerapan kecerdasan naturalis. Kecerdasan naturalis adalah kemampuan merasakan bentuk-bentuk serta menghubungkan benda-benda yang ada di alam. Keahlian mengenal dan mengeksplorasi spesies atau flora fauna di lingkungan sekitar, mengenal eksistensi spesies, memetakan hubungan antara beberapa spesies dan fenomena alam lainnya,
Anak-anak dengan kecerdasan naturalis yang menonjol memiliki ketertarikan yang besar terhadap alam sekitar, termasuk kepada binatang di usia yang sangat dini. Mereka menikmati benda-benda dan cerita yang berkaitan dengan fenomena alam, misalnya terjadinya awan dan hujan, asal-usul binatang, pertumbuhan tanaman, dan tata surya dalam Indra Seopandi 2009. Pendidikan pada anak usia dini merupakan salah satu bentuk penyelenggaraan pendidikan yang menitik beratkan kecerdasan atau daya pikir, daya cipta, kecerdasan emosi, dan kecerdasan spiritual. Kecerdasan naturalis perlu diajarkan dan ditanamkan sejak anak usia dini, yaitu antara 0 sampai 6 tahun. Sesuai dengan teori dengan perkembangan otak, karena pada anak usia dini ini anak lebih cepat meresap apa yang diterapkan oleh guru atau menanamkan daya ingat anak. Pendidikan pada anak usia dini merupakan salah satu bentuk penyelenggaraan pendidikan yang menitik beratkan pada peletakan dasar ke beberapa arah berikut ini diantaranya, yaitu yang pertama, pertumbuhan dan perkembangan fisik atau koordinasi, motorik, halus dan kasar. Yang kedua, kecerdasan atau daya pikir, daya cipta, kecerdasan emosi, dan kecerdasan spiritual. Dan yang ketiga, sosioemosional atau sikap dan perilaku serta agama, bahasa dan komunikasi yang sesuai dengan keunikan dan tahap-tahap perkembangan yang dilalui anak usia dini. Selanjutnya yaitu anak perlu mendapatkan kesempatan untuk mengembangkan aspek kecerdasan majemuk lainnya, seperti kecerdasan spesies, musikal, kinestik, naturalistik, interpersonal, dan interpersonal. Kebanyakan anak memiliki sejumlah kecerdasan dan gaya belajar yang berbeda dan dapat ditampilkan dalam berbagai cara yang berbeda sesuai dengan situasi dan kondisi. Perilaku penerapan kecerdasan naturalis dan kegiatan pembelajaran di kelas diantaranya yaitu membuang sampah pada tempatnya, mengamati proses alamiah percampuran warna. Ketiga, mengamati berbagai jenis tumbuhan. Keempat, mengenal macam atau jenis binatang. Dan yang kelima, mengenal anggota tubuh binatang, kaki anggota serta kepala, mata, telinga, atau mulut, menggunakan berbagai media dan sumber belajar. Media dan sumber belajar dapat berasal dari lingkungan alam sekitar atau bahan-bahan yang sengaja disiapkan. Adapun media yang bisa digunakan dalam mengajarkan kegiatan kecerdasan naturalis tentang lingkungan sekolah pada anak usia 5-6 tahun pada umumnya menggunakan metode bercerita, menggunakan buku atau majalah. Di sini dengan cara yang berbeda yaitu dengan pembiasaan serta mengamati lingkungan di sekitar lembaga, taman kanak-kanak dan melalui permainan. Media yang digunakan ketika mengenalkan berupa gambar, macam-macam pewarna dari makanan, kertas gambar kegiatan anak, kalem plastik bekas, kapas, dan kacang hijau atau kecambah. Peran guru dan orang tua dalam kegiatan ini adalah membantu pertumbuhan dan perkembangan anak yang cara terbaik dengan membangun minat, kebutuhan, dan kelebihan-kelebihan yang ada pada setiap anak. Baik, demikianlah materi yang kami sempat sampaikan. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.